Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saparita dengan nomor induk mahasiswa 856102244. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama itu adalah makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam Kamus Bahasa Umum berarti tiang atau penyangga atau penguat. Dalam konteks pendidikan, pilar adalah konsep dasar atau landasan utama yang menjadi penyangga dalam penyelenggaraan sistem pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pilar pendidikan merupakan dasar yang digunakan seseorang dalam melakukan tindakan mendidik. UNESCO merumuskan 5 pilar pendidikan diantaranya. Yang pertama adalah belajar untuk mengetahui, kemudian belajar untuk berbuat, selanjutnya belajar untuk menjadi diri sendiri, dan belajar untuk hidup bersama. Yang terakhir adalah belajar beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip kedua yaitu prinsip dasar pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip dasar pendidikan yang menjadi filosofi pendidikan nasional Indonesia, yaitu ada prinsip, arti, dan maknanya. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Ini bermakna bahwa seorang guru menjadi contoh utama tindakan baik bagi peserta didiknya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso, dengan arti di tengah membangun kehendak atau niat. Maknanya seorang guru mendampingi, membangkitkan ide dan prakarsa siswa di tengah aktivitas belajar mereka. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani, dengan arti dari belakang memberi dorongan. Maknanya adalah seorang guru memberikan kebebasan dan dorongan agar siswa berkembang secara mandiri, tentu saja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ketiga prinsip ini mencakup aspek kepribadian atau memahami diri dan nilai moral, terus aspek kebangsaan yaitu cinta tanah air, dan aspek keterampilan hidup di mana anak bisa menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian poin ketiganya adalah analisis relevansi dan tantangan di era digital. Relevansi yang tetap kuat yaitu nilai-nilai pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara seperti tanggung jawab, kemandirian, dan moralitas tetap relevan dalam menghadapi tantangan di era digital. Prinsip-prinsipnya membantu peserta didik memiliki landasan etis yang kuat di tengah arus globalisasi dan teknologi. Konsep pendidikan karakter yang menekankan keseimbangan, cipta rasa, dan karsa tetap relevan sebagai landasan moral dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Adapun tantangan penerapannya, aspek pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Tantangan utama adalah misalkan di dalam pembelajaran daring, deskripsi tinggi dari media sosial, game online, kurangnya interaksi sosial alami, rasa kesepian, dan kurangnya motivasi. Literasi digitalnya, kesenjangan infrastruktur dan akses internet tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Kompetensi digital guru bervariasi, kadang ada beberapa guru yang tidak atau belum memahami pentingnya literasi digital. Selanjutnya, karakter peserta didik. Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap perilaku serta perkembangan moral, krisis literasi digital. Peran guru. Nah, tidak semua pendidik memiliki kemampuan teknologi yang sama, perlu perubahan paradigma dari konvensional ke teknologi interaktif. Kurikulum belum sepenuhnya mendukung pembelajaran digital. Contoh aktual penerapan.
Contoh pada Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu guru menunjukkan contoh penggunaan teknologi secara etis, tidak menyebarkan hoak misalkan, terus menghargai privasi orang lain di sosial media. Kemudian contoh Ing Madya Mangun Karso, di mana guru memfasilitasi kolaborasi daring melalui platform digital, mendorong diskusi kelompok virtual, dan membangkitkan prakarsa proyek digital. Sedangkan untuk contoh Tuturi Handayani atau memberi dorongan, guru memberikan kebebasan belajar mandiri melalui materi adaptif atau melalui materi adaptif online, memberikan umpan balik real time, dan membiarkan siswa mengembangkan potensi secara otonom. Refleksinya adalah bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan nasional melalui pendidikan karakter di era digital. Contohnya memberikan landasan moral yang menghadapi arus informasi tanpa batas dan mencegah degradasi moral akibat teknologi. Kemudian mengurangi kesenjangan kualitas. Dengan guru menjadi fasilitator yang adaptif, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, meski dengan keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, membangun kemandirian belajar. Tuturi Handayani mendorong siswa belajar mandiri, yang sangat penting untuk pembelajaran daring dan pembelajaran sepanjang hayat. Kolaborasi di sini melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat. Tentunya era modern menyediakan peluang besar untuk menerapkan pemikiran Dewantara dengan teknologi yang memfasilitasi kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Yang terakhir, literasi digital berbasis nilai, di mana guru tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga etika digital, perlindungan privasi, dan keamanan online sebagai bagian dari pembentukan karakter. Nah, adapun kesimpulannya adalah meskipun tantangan era digital atau kesenjangan akses, kompetensi guru, distraksi digital cukup besar, namun pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap tekstual karena menekankan pada manusia seutuhnya, bukan sekedar penguasaan teknologi ya. Yang dibutuhkan adalah adaptasi metode tanpa mengorbankan nilai inti. Guru sebagai teladan, pendamping yang membangkitkan prakarsa dan pembelajaran, dan pemberi dorongan untuk kemandirian anak di dalam proses belajar mengajar. Nah, demikianlah video ini menjelaskan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Terima kasih.